Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam video tutorial tentang pembahasan metode penelitian. Kali ini yang kita bahas adalah uji hipotesis di dalam persamaan regresi. Kali ini kita akan mencoba untuk membedah uji hipotesis regresi berganda atau multiple regression. Karena di dalam regresi berganda ada dua uji hipotesis yang biasa kita sampaikan, yaitu yang pertama adalah uji hipotesis parsial, yang kedua adalah uji hipotesis simultan. Adapun uji hipotesis parsial nanti akan kita bedah bagaimana kita akan menguji t-test dan juga f-test untuk simultan. Baik, untuk uji parsial, ini dia. Tatkala regresi berganda, berarti X-nya lebih dari 1, Y-nya yang 1. Karena kita adalah univariat, bukan multivariat. Univariat itu Y1, ya. Tetapi X-nya boleh banyak, boleh 1. Nah, di sini setelah kita mendalami tentang kaidah instrumen, kaidah uji prasyarat, ya, atau uji asumsi klasik, maka kita juga kemarin sudah membahas tentang kaidah regresi berganda, dan juga kita sudah membahas tentang permasalahan determinasi, ya, atau determinan. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan uji hipotesis itu sendiri. Nah, uji hipotesis ini adalah untuk menguji apakah hipotesis yang kita sampaikan di akhir bab 2 itu memang betul-betul bisa diterima atau tidak dugaan kita. Kalau dugaan kita bisa diterima, ya itulah hasil dari penelitian kita bahwa dugaan kita adalah diterima. Tetapi apabila dugaan kita ditolak, ya itulah hasil dari dugaan kita bahwa kita salah menduga. Dugaan kita bukan salah sebetulnya, tetapi dugaan kita boleh jadi tidak bisa tidak bisa dibuktikan, ya, tatkala hal-hal ilmiah itu sudah kita kerjakan. Lalu apakah penelitian kita salah? Tidak sama sekali. Jadi janganlah kita menyalahkan, ya, orang yang dugaannya salah. Tidak, namanya aja dugaan. Ya, dugaan itu boleh betul, ya, boleh tidak betul. Tetapi makanya itu, ya, penelitian itu adalah untuk membenarkan atau menyalahkan dugaan. Kan peneliti itu menduga. Dari menduga itu, peneliti mencoba untuk benar enggak sih dugaan saya sebagai peneliti. Kalau salah ya sudah, berarti dugaannya salah. Dan itulah hasil penelitian yang top, yang bagus. Dia sudah membuktikan bahwasanya saya menduga dan ternyata secara ilmiah saya sudah melakukan penelitian dan itu ternyata salah. Nah, berarti teorinya yang salah dong. Boleh jadi tidak. Teori tidak salah, boleh jadi seperti itu, tetapi tidak relevan, iya. Ya. Tidak relevan atas apa? Tidak relevan atas di tempat penelitian tersebut. Boleh jadi demikian. Karena situasi dan kondisi ada banyak faktor yang saling mempengaruhi gitu. Dan kita masih baru belajar univariat, belum multivariat. Kecuali tatkala kita sudah belajar SEM, baru secara teori ini seperti ini, nanti tatkala ini boleh jadi dugaan ada faktor lain yang menarik pengaruhnya, ada faktor lain juga, ya. Ada faktor moderasinya juga, ada interveningnya juga. Jadi saling keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya, baik itu keterkaitan linear maupun keterkaitan moderating atau intervening, ya, memoderasi, ya kan, atau mengintervensi. Tetapi itu kita tidak membahas di sini. Dan kita bahas adalah kita masih baru membahas masalah linear dengan univariat, ya, linear dengan univariat. Jadi y-nya 1, ya, hubungan antara x dengan y itu linear, ya kan, begitu. Maka dari itu kalau ada yang bersifat kuadratik gitu, ya, kalau misalkan saudara untuk
hipotesis gitu ya. Hipotesisnya kalau sudah oke signifikan gitu, signifikan uji linearitas boleh jadi itu sudah signifikan gitu. Makanya dari itu kan tatkala kita menguji hipotesis kita tidak perlu lagi uji linearitas kalau memang sudah terbukti gitu. Yang eh, biasanya ada yang berpendapat bahwa uji linearitas itu adalah setelah uji hipotesis secara parsial dan secara simultan. Secara parsial ternyata tidak berpengaruh. Jadi secara simultan berpengaruh. Pada variabel apakah yang tidak berpengaruh ini? Oh, variabel X1 katakanlah. Kita uji variabel itu. Linearitasnya bagaimana? Oh, ternyata nggak linear. Setelah dicek ternyata ada faktor kuadratik. Ya, ada faktor kuadratik. Di satu sisi mungkin dia bisa naik, tetapi tatkala itu ditambah, ya ditambah terus dia bisa turun. Mungkin ada kebosanan, kejenuhan dia turun. Nah, maka dari itu biasanya kita membagi dua, ya memecah dua data berdasarkan min-nya, ya. Berdasarkan rata-rata boleh, tapi biasanya dipecahnya berdasarkan dicari nilai tengahnya atau mediannya, dicari tengahnya atau mediannya. Tatkala mediannya ketemu, bukan min ya, kalau min rata-rata ya, sebenarnya dari apa namanya dicari mediannya, titik tengahnya kemudian dipecah dua. Ya, jadi tatkala itu yang memang ada unsur yang naik dan unsur yang turun ini dicek. Nah, gitu. Tetapi yang kita bahas di sini adalah kita masih membahas uji hipotesis parsial dan simultan. Ya, kita tidak membahas yang lain-lainnya, gitu ya. Kalau dasar S1 ya mungkin uji linearitas lebih baik di awal. Tetapi kalau sudah di awal kok ada yang tidak linear, jangan patah semangat dulu, teruskan dulu aja. Yang penting normalitasnya udah normal. Ya kemarin sudah dibahas bahwa normalitas kalau SPSS yang terbaru yang 24 ke atas ya itu kita menggunakan Monte Carlo ya atau eksak ya karena di situ memang apa namanya defaultnya itu bukan eksak gitu. Defaultnya adalah yang sudah apa namanya itu disimulasikan bahwa peneliti itu memiliki data besar gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah uji multikolinearitas. Kalau itu memang berganda ya, multiple regression. Itu sudah oke, tidak ada multikol gitu ya. Dan heteroskedastisitas. Oke, variannya sudah homo ya, sudah sama semuanya, tidak terjadi hetero ya. Lalu kemudian ya sudah itu ya kan. Kalau misalkan kita lihat autokorelasi, kalau misalkan ada time series sudah tidak terjadi autokorelasi. Yang bermasalahnya linear saja untuk uji prasyarat. Maka bagaimana? Teruskan dulu sampai kepada hipotesis. Kalau hipotesis ternyata juga kok tidak berpengaruh, maka saudara coba analisis lagi. Ya, jangan-jangan memang ini ada sebuah alur kuadratik ya karena memang situasi dan kondisi seperti itu. Tetapi maka dari itu para apa namanya peneliti biasanya linear ini nanti aja kalau sudah HO-nya sudah ada katakanlah tidak signifikan gitu ya baru diuji linearitas. Baik, untuk uji parsial hipotesis itu sudah kita bahas ya. Uji parsialnya adalah terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompensasi dan variabel kinerja pegawai. Ya. Dan terdapat pengaruh signifikan antara variabel kepemimpinan ini begini. Parsial itu adalah antara X dengan Y, masing-masingnya. Jadi ini X-nya apa saja? X-nya ada variabel kompensasi, ada variabel kepemimpinan, ada variabel disiplin kerja. Variabel kompensasi X1, variabel kepemimpinan X2, variabel disiplin kerja X3 terhadap kinerja pegawai ini Y. Ya. Oke, kita tuliskan. Berarti ini di sini ada X1 ya, X2 dan X3. Nah, ini adalah Y. Ya, ini adalah apa namanya? Satu-satu gini mempengaruhi secara sendiri-sendiri namanya parsial ya. Jadi itu yang akan kita bahas ya bahwasanya parsial itu memang demikian ya.
Jadi ini ada X1, X2, dan X3 mempengaruhi Y secara parsial. Nah ini. Baik. Kemudian hipotesis yang diutarakan hanya HA, ya. Biasanya ada sih peneliti yang mengatakan pengaruh signifikan antara variabel kompensasi dan variabel kinerja pegawai, ya. Dan apa namanya, untuk hipotesis penolakannya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompensasi dan terdapat variabel kinerja pegawai H0-nya. H-nya terdapat pengaruh, H0-nya tidak terdapat pengaruh. Tidak usah kebanyakan nulis, saudara. Nah ini masih regresi, saudara. Ya, ini masih regresi. Kalau saudara nanti S2, S3 pakai SEM, ya, atau nggak jauh-jauh SEM, udahlah pakai moderasi aja. Itu yang namanya apa namanya, yang namanya hipotesis itu bisa sampai 6 hipotesis. Nah 6 kali 2, 12 hipotesis. Satu halaman penuh dengan HA, HO, HA, HO, HA, HO. Usah lah. Yang namanya hipotesis peniadaan HO itu sudah otomatis tersemat secara lawan kata, itu sudah otomatis. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompensasi dan variabel kinerja pegawai. Boleh lah ini dikurung HA, boleh, monggo. Nah, atau ada juga yang bilang H1, ya boleh. Ini artinya HA1, artinya adalah hipotesis 1. Ya, H2, ya, hipotesis 2. H3, ya, artinya hipotesis 3. Ya, HA1, HA2, HA3 ya monggo, terserah. Yang penting hipotesis yang di situ dikatakan bahwasanya ada pengaruh itu hipotesis alternatif HA. Yang penolakan itu hipotesis 0 HO. Tetapi tidak perlu di dalam hipotesis ditulis HA, HO, HA, HO, HA, HO. Ya kalau misalkan 12 hipotesis gimana gitu loh. Ya. Tuh ya. Lalu kemudian hipotesis di atas tuh masih dalam papan hipotesis parsial variabel. Ini masih parsial variabel. Nah, ini di SPSS, silakan saudara nanti di ya seperti biasa input, dan tatkala sudah input, nanti saudara ya akan menemukan hasil ya. Nanti kalau SPSS nanti ada tutorialnya deh. Ya. Ada tutorial tersendiri ya. Nah, hasilnya ini ada signifikan atau biasa disebut angka keramat, itu p-value ya. P-value angka keramatnya berapa? Angka keramatnya 0,05 atau 5%. Jarang yang pakai 0,01. Ya kan? Ini angka keramat ini biasanya. Makanya ada yang biasanya udahlah ya namanya hipotesis itu kok biasanya kalau sudah apa namanya lebih dari 0,05 seperti kiamat gitu ya. Ya, paling tidak kita mengetahui pengaruh signifikan gitu loh. Berpengaruh secara signifikan atau tidak. Kalau toh ini kurang dari, kalau toh ini lebih dari 0,05 misalkan ya, katakanlah apa namanya T hitungnya itu lebih dari 0,05. Sorry, bukan tabel T hitung ya, tetapi ininya apa namanya signifikansinya kurang dari 0, lebih dari 0,05. Ya maka sudah ditolak gitu aja. Hipotesis itu nggak berpengaruh secara signifikan. Kan tadi dikatakan bahwasanya X1 berpengaruh terhadap Y, ya, berpengaruh terhadap Y. Berarti kalau sudah lebih dari 0,05, ya sudah, berarti tidak signifikan, kan begitu, ya kan? Kalau sudah tidak signifikan, berarti apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ya, tidak ada pengaruh, gitu ya. Lain saja kalau masih ada penasaran, pengaruhnya berapa sih? Kenapa sih kok tidak signifikan? Itu dijelaskan nanti di bab berikutnya atau mungkin di bawahnya. Oh, boleh jadi ada faktor-faktor lain yang tidak signifikan. Yang perlu diteliti lagi adalah seperti ini. Gitu ya. Kecuali kalau saudara menggunakan kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Saudara bisa data-data kualitatif yang saudara ambil dari wawancara, dari observasi, ya, kemudian dari dokumentasi, kemudian itu nanti ditriangulasikan, ya, setelah ditriangulasikan nanti itu bisa apa namanya ketemu satu titik noktah dari kesimpulan, ya kan, itu bisa dikaitkan dengan kenapa kok bisa
kok bisa tidak signifikan kan gitu secara teoritis. Oke ya. Oke, baik. Bila kalau misalkan kita melihat ya, misalkan kalau kita melihat kalau signifikansi ya. Jadi ini adalah signifikansi kita lihat mana yang lebih dari 0,05 kemungkinan ini diterima ya kan. Nah, kemudian 0,037 ini diterima. Karena apa? Karena ini kurang dari 0,05 ya kan. Nah, ini diterima lagi. Ini kurang dari 0,05, 0,44. Berarti ini adalah berpengaruh semua ya kan. Tatkala kita berpengaruh semua, mungkin saudara masih ragu-ragu ya, bagaimana ini, bagaimana, iya dah, masa kita hanya dengan melihat angka keramat aja udah bisa menyimpulkan gitu ya. Baiklah, kalau begitu kita lihat ini. Kalau T hitung itu lebih dari T tabel, maka ada pengaruh signifikan. Ya, kalau T hitung kurang dari T tabel tidak ada pengaruh signifikan. Jadi kebalikannya daripada 0,05. Jadi T hitung ya, kita lihat T ya, ini harus lebih besar dari T tabel. Ya, bagaimana cara mencari T tabel di Excel ya? Saudara cari di Excel ya, carinya bagaimana? TINF sama dengan ya. Ya, ini P value-nya adalah 0,05. Kecuali kalau saudara ngambil P value 0,01 boleh, silakan. Kemudian adalah DF ya. DF itu adalah derajat bebas. Derajat bebas adalah N min K. Ya kan? N-nya berapa? Ya, kalau misalkan ini N-nya katakanlah 100, variabelnya 3, berarti 97. Gitu ya. Katakanlah ini 97, katakanlah ya. Nah, oke, enter. Kalau sudah enter ketemu ya. Kemudian. Baik. Nah, maka kita lihat ya. T hitung 2,196 lebih besar dari T tabel. HA diterima dan HO ditolak ya. Artinya apa? HA-nya alternatifnya diterima. Ya jelas namanya HO ya ditolak gitu ya. Secara otomatis HO-nya ditolak. Ya. Artinya adalah H1 tes bisa dibuktikan ya kan. Bahwasanya H1 itu bisa diambil karena memang ada pengaruhnya. Nah, ini sama kan? Kurang dari 0,05 ya. Gak mungkin ini katakanlah misalkan ini kurang dari T hitung ya. Kemudian ini adalah kurang dari 0,05 nggak mungkin ya. Pasti antara signifikan dan T ini pasti ya. Bagaimana Pak kalau saya misalkan hanya ngambil signifikansinya saja, saya nggak ngambil T tabel deh gitu ya, boleh nggak? Boleh ya, silahkan, tapi sekali lagi izin pembimbingnya ya, karena boleh jadi yang namanya penguji itu ya namanya penguji ya, kadang-kadang menguji ilmu saudara gitu loh ya. Saudara kenapa nggak pakai T tabel gitu ya, kan gitu kan, macam-macam. Oke. Kemudian ini juga T hitung 4,779 lebih dari 2,05 diterima, 2,115 sama dengan 2,056 diterima. Berarti secara parsial ketiganya diterima. Oke, sekarang kita coba kepada ini tadi sudah ya. Oh ya, GF-nya 26 kalau ini kasusnya ya. Tapi kalau N-K variabelnya berapa? 3. Ya, 3 berarti ini ada N-nya berarti 29 ya. Ya, 29 ya. Sebenarnya 30 cukup. Oke ya. Ya, lanjut. Oke, kemudian hipotesis ya. Oke. Ya, sudah sama ya. Sama. Oke. Kemudian kita ke menu uji simultan. Apa sih yang dimaksud dengan uji simultan itu? Uji simultan itu adalah uji yang mana tadi kan X1 sendiri-sendiri ya, X2 sendiri, X3 sendiri. Kalau ini enggak, barengan. X1, X2, X3 itu mempengaruhi Y secara bersamaan.
Nah, pertanyaannya adalah, apakah tatkala uji parsial, katakanlah X1-nya itu enggak signifikan, apakah ini bisa dikatakan juga simultannya signifikan? Bisa. Boleh jadi X1 tidak signifikan, tetapi dia turut menyumbang, gitu ya, turut menyumbang, sehingga ini semuanya bisa dikatakan signifikan, ya. Oke, hipotesis yang diutarakan hanya HA saja loh ya, boleh sama HA, HO boleh, tapi apa namanya HO itu sudah otomatis gitu ya. Tapi nanti tetap kalau misalkan katakanlah secara simultan diterima, jadi HA diterima, HO ditolak. Jadi tetap kan nanti kalau sudah uraian paparan. Tapi kalau hipotesisnya tidak perlu gitu ya. Oke, hipotesis di atas masih paparan hipotesis ya, secara komprehensif, artinya bersama-sama mempengaruhi Y-nya. Baiknya ini. Nah, ini ANOVA ya, ini dependent variable, kinerja pegawai, Y ya. Kemudian prediktornya adalah, prediktor itu adalah X-nya, di kerja, kepemimpinan, dan kompensasi ya. Kemudian kita lihat di sini ada F, ada signifikan ya. Ada F, ada signifikan. Kemudian adalah kita lihat sama seperti tadi, kalau ini kurang dari 0,05 angka keramat misalnya ya. Pak, saya ganti angka keramat dong ya, 0,01 kalau kalau berani bagus ya. 0,05, maka ini adalah kurang signifikansinya. Oke, diterima. F-nya bagaimana? Ini aja di DFK min 1. Ya, ini bedanya ini begini. Kalau GF ya tabelnya, ya ini perlu mengetahui 2DF. Kalau uji T kan hanya N min K kan. Kalau ini ada 2DF. Karena kalau di Excel ya itu biasanya adalah FINF ya. Ini adalah signifikansi 0,05. Nah, ini DF1 dan ini adalah DF2. Nah, ini kurung enter. Nah, untuk DF1 bagaimana nyarinya? Ini 3 ini DF1. DF1 adalah K-1. Artinya DF1 adalah variabel dikurangi 1. Nah, jumlah variabel apa? Terikat atau bebas gitu kan? Ada yang bilang kalau K ini adalah variabel khusus, adalah variabel bebas saja. Ya, bebas saja. Ya, katakanlah misalkan apa namanya? Variabel bebasnya adalah 3, berarti ya 2. Tetapi ada yang bilang K di sini adalah total variabel. Ya, total variabel. Jadi kalau misalkan Y-nya 1, X-nya 2, berarti total variabelnya berapa? 3. Berarti 3 min 1. Ya kan? Nah, ini kebetulan pas 4. Yaitu karena prediktornya 3. 1, 2, 3. Kinerja pegawai 4. Ya. Nah, ini paling aman ya, pakai 4 min 1. Ya, 3. Ya kan begitu. Nah, kalau misalkan multiple regression, kalau misalkan simple regression berapa? Kan 2. Y-nya 1, X-nya 1. Berarti 2 min ya, min 1. Berarti berapa? Ya 1 hasilnya. Ya kan? Oke, logis. Jadi kalau misalkan kita lihat di F min 2 ini adalah N min K. Ya, tetap N min K. Jadi kalau tadi adalah ya, 30 min 4 ya, 26. Oh ya, ini variabelnya, sorry, tadi adalah K. K-nya 3 saya bilang ya tadi ya. Ya, 30 tadi ya. 30, K-nya 3, K-nya 3 itu Y-nya belum dihitung tadi ya. Karena K itu adalah total variabel. Y itu X, total Y dan total X itu di jumlah semua sebagai K. Oke, ketemulah di sini adalah 0,05, 326. Muncullah F tabel. Ya, setelah F tabelnya berapa? F tabelnya ketemu 2,975. Nah, maka kita lihat 15,680 lebih besar, jauh lebih besar ya. Ya, karena tiga prediktor ya, 3X ini mempengaruhi 1Y. Kalau tadi kan 1,1 ya. Itu jauh lebih besar daripada 2,975. HA diterima dan HO ditolak. Nah, maka HA diterima berarti artinya hipotesis berapa yang simultan? Katakanlah hipotesis 4 ya, hipotesis 4 diterima. Begitu ya. Ini adalah akhir daripada kita berjumpa di dalam video tutorial penelitian, metode penelitian kuantitatif. Dan insya Allah
Setelah ini kita akan masuk metode penelitian Research and Development R&D. Ada dua metode yang kita gunakan, metode Scorpion atau Scorpion model, dan juga yang satu adalah model yang dikembangkan oleh Block and Cole dan yang dikutip oleh Profesor Sugiono. Ya, akan kita bedah sedikit. Kemudian ini juga penelitian yang diakui oleh beberapa kampus, khususnya STI Indosakti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.